Welcome to my channel. Ya, halo teman-teman semua. Saat ini jam 10:34. Gua saat ini lagi transit di bandara di Hanoi, Vietnam dalam perjalanan menuju Osaka. Jadi tadi kalian sudah nonton mungkin sebagian dari kalian video gua saat take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Itu gue buat dadakan dan untungnya tadi sebelum take off sudah sempat gue upload. Jadi itu sebuah video elaborasi dari pertandingan kemarin yang agak telat gue angkat ya, soal kemenangan kita, keberhasilan kita sekaligus juga lolos ke round 4. Jadi kita menang dari China 1-0 melalui gol dari Oli Romney. Kemudian 2 jam kemudian Bahrain takluk dari Saudi Arabia, dan itu artinya mengunci posisi round 4 di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Sebuah prestasi yang sangat luar biasa, milestone yang sangat jauh. Ini adalah titik terjauh perjalanan tim nasional kita sepanjang Indonesia berdiri, dan itu diganjar dengan undangan makan siang di rumah dari Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia. Satu apresiasi yang saya pikir juga patut diapresiasi juga. Selain makan siang, jadi nggak semua orang juga bisa gampang datang ke rumah presiden tentunya. Pak Presiden, Pak Prabowo memberikan jam Rolex ya. Walaupun setahu gua Pak Prabowo ini sebenarnya nggak terlalu menggemari sepak bola, but it's okay, normal, nggak masalah. Nggak semua orang harus menyukai apa yang kita suka, tapi perhatian beliau kepada para pemain gua rasa patut kita hargain. Dan sekali lagi gua rasa senang, kita semua senang. Kemenangan ini membuat satu Indonesia happy. Meskipun mesti diingat itu belumlah akhir dari perjalanan kita. Kalau kita semua sepakat tujuan dari semua ini adalah lolos ke Piala Dunia, dan kita belum ada di sana, tapi kita sudah menuju ke sana. Jadi kawal terus perjuangan Garuda, dan dalam waktu 3-4 hari lagi kita akan menghadapi Jepang di partai terakhir. Memang ini tidak menentukan apa-apa lagi, seperti yang sering gua singgung. Kalau memang kita sudah lolos round 4 sebelum menghadapi Jepang, maka lawan Jepang ini akan menjadi joy match ya, pertandingan yang boleh dikatakan pertandingan happy, tapi tentunya juga bukan berarti main-main. Gue yakin pasti Patrick Kluivert akan menampilkan para pemain terbaik dengan kombinasi 1-2 mungkin pemain yang sebenarnya cukup bagus tapi belum mendapatkan minute play. Misalnya seperti Dean James di sisi kiri, mungkin Kevin Dix ya, bahkan juga mungkin Lili Pali atau Beckham Putra dan lain-lain. Yang pasti gue akan ke sana untuk mengintip, mengabarkan juga, menyajikan informasi secara dekat tim nasional kita dalam persiapan kali ini. Baik mulai dari latihan biasa, official training, konferensi pers nanti, sampai dengan hari H pertandingan. Ya, pertandingan kita nanti yang kita harap kita bisa dapat sesuatu dari sini dalam persiapan nanti untuk round 4 yang akan berlangsung bulan Oktober. Untuk round 4 nanti ini memang banyak simpang siur. Besar kemungkinan, sekali lagi nih, besar kemungkinan kita akan bermain di Qatar. Nah, kemudian banyak yang bertanya, apakah nanti yang menjadi apakah nanti kalau segrup sebelumnya itu boleh segrup lagi? Jawabannya adalah nggak boleh gitu. Jadi kalau Indonesia nanti ya misalnya tuan rumahnya Arab Saudi dan Qatar, nah Indonesia pasti nggak boleh di Saudi, bolehnya di Qatar gitu. Yang lain-lain juga seperti itu. Ini juga meluruskan mungkin beberapa kesimpang siuran soal informasi ini ya. Tapi ya udahlah, kita tunggu aja, masih agak lama juga. Yang pasti nanti ada undiannya juga, undian round 4 nanti, dan CBH juga mudah-mudahan nanti bisa hadir. Biasanya dilangsungkan di kantor atau markas besar AFC di Kuala Lumpur ya, seperti round 3 kan juga undiannya satu itu di Kuala Lumpur, dan kebetulan gue juga hadir di sana. Nah, untuk perjalanan gue kali ini ya, karena ini kan satu gue jujur pertama kali baru ke Jepang, dan tentunya perjalanan ini spesial karena kita akan menyaksikan tim nasional kita dalam kondisi sudah lolos ke round 4. Jadi ibarat kalau lari maraton ini bukan lari maraton, lari jarak menengah ini seperti victory lap aja gitu loh. Jadi tidak menentukan apapun, tapi tetap menarik untuk kita kawal, karena jangan sampai euforia ini patah. Misalnya kita terlalu anggap enteng, menurunkan pemain lapis 2 lalu kemudian dibantai. Ini kan jadi agak kecoreng. Jadi kalau gue lihat sih Patrick Kluivert akan coba berusaha untuk mencuri poin dari Suita nanti. Yang pasti ya seperti yang gue bilang tadi, kita akan lihat, kita akan kulik sedikit demi sedikit ya seperti apa kita kira nanti komposisi pemain dan tim yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert, dan itu akan bisa kita lihat lebih detail saat hari H-1 saat konferensi pers yang tentunya nanti akan dipimpin oleh Coach Patrick Kluivert dan salah satu pemain kita belum tahu apa-apa.
Ya, yang pasti perjalanan ini cukup menarik ya, dan suhu. Nah, ini biasanya banyak menjadi pertanyaan dari teman-teman nih. Suhu di Osaka itu berapa, Bang, katanya. Nah, itu kalau gue lihat ya, terus terang gue belum pernah ke Jepang, tapi dalam beberapa hari terakhir sampai nanti hari H itu sekitar 27, 28 itu kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya sih cukup enak ya. Jadi mungkin gue nggak tahu ya, mungkin seperti di Bogor kali ya. Gitu intinya, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas lah gitu. Ini tentunya juga akan memberikan keuntungan buat para pemain kita yang sudah menyesuaikan dengan TC di Bali selama 5 atau 6 hari, kemudian dilanjutkan juga final preparation di Indonesia atau di Jakarta tepatnya dengan suhu udara yang ya mungkin cukup panas juga dan cukup gerah juga gitu loh, walaupun hasilnya kemarin tidak bikin gerah. Jadi kita semua senang, bahkan juga hari Idul Adha itu dirayakan, bukan hanya Idul Adhanya itu tapi juga kemenangan tim nasional kita. Nah, nanti di pertandingan menghadapi Jepang tentunya kita akan kembali kedatangan availability dari Martin Paes dan juga Marcelino Ferdinand. Ini juga menarik untuk kita tunggu apakah dua pemain ini akan tampil atau enggak, atau mungkin ya Patrick Kluivert akan tetap menampilkan Will Audero misalnya di Movistar gawang, atau misalnya Egy saat menghadapi Jepang nanti. Ini kita juga belum tahu. Sekali lagi kita akan masih menunggu sampai dengan mendekati hari H. Dari sesi latihan juga akan kelihatan seperti apa nanti komposisi pemain yang akan dipasang oleh Patrick Kluivert. Nah, teman-teman semua, rencananya untuk besok. Jadi pesawat gue nanti akan take off lagi dari Hanoi Vietnam itu jam 1 dini hari. Jadi jam Vietnam dan Indonesia itu sama ya, jamnya nggak ada perbedaan waktu. Jadi nanti jam 1 kalau nggak ada delay, pesawat gua akan take off dari Hanoi ke Jepang. Jepang itu 2 jam di depan. Nah, jadi nanti diperkirakan akan tiba pukul 7 waktu Jepang atau jam 5 subuh waktu Indonesia Barat. Dan rencananya ada 2 agenda. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Gua akan ke stadion, kita akan lihat seperti apa suasana suita. Jadi ini otentik. Kita akan muter-muter dan kadang-kadang mungkin ada angle-angle yang nggak kelihatan, yang nggak kita tahu sebelumnya, nanti bisa kelihatan, walaupun itu akan menjadi masih H berapa ya, H-3 kalau nggak salah ya. Dan juga nanti ada kedatangan pemain, karena besok atau hari Sabtu itu rencananya para pemain akan terbang ke Osaka Jepang, dan mudah-mudahan kalau memang sesuai schedule dan tidak ada hal melintang, gua akan menyambut para pemain di bandara dan kita akan lihat vibes-nya mereka, dan mudah-mudahan ada 1, 2, 3 pemain yang bisa kita doorstop untuk bertanya soal kesiapan pertandingan terakhir dari grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 dari round 3 menghadapi Jepang hari apa ya, tanggal 10 ya. Hari ya pokoknya tanggal 10 lah, kalian hitung sendiri ya. Oke teman-teman, jadi stay tune terus di channel Bung Harpa. Gua akan terus memberitakan dari kalian dari lapangan soal perjalanan timnas kita sebelum menghadapi Jepang. Yang pasti gue mengucapkan terima kasih buat seluruh supporter Indonesia, fans Indonesia yang luar biasa, tambah keren, tambah dewasa kemarin saat di GBK, dan juga khususnya buat subscriber maupun yang non subscriber channel Bung Harpa yang sering menonton channel ini. Kalian luar biasa kontribusi kalian, dan ini bukan lip service, gue mengucapkan dari dalam hati gue yang paling dalam. Kita sama-sama dukung timnas dengan segala perbedaannya. Terima kasih dan adios.